Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak kita, Bapak Bupati Sukabumi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Camat Jambang Kulon. Kita doakan Pak Bupati senantiasa diberikan kemudahan, umur yang panjang dan terus-menerus mendebarkan kemanfaatan. Tentu yang sama-sama kita hormati pula Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili rekan-rekan para camat di wilayah Pajampangan luar biasa. Surade, Jampang Kulon, Cilacap, Ciemas, Cimanggu, Kalebet Lengkong, Tegal Bulet, termasuk Cibitung, dan para kepala kantor urusan agama. Hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat kami Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim, tentu saja di dalam rangka menguatkan tekad ikhtiar kita untuk sama-sama mewujudkan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Soleh itu pertama anaknya toyib. Toyib itu memiliki kemampuan kesemaptaan yang luar biasa. Yang kedua yang khoer, yang memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan ini kemudian tugas kita untuk mentransformasi. Knowing, feeling, being, doing. Dan yang ketiga adalah ma'ruf, memiliki kemampuan untuk melakukan dari pengetahuan yang dia miliki. Dan terakhir sekali adalah ihsan, yang hanya menyandarkan seluruhnya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kemudian kita lakukan hari ini sebagaimana kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Quran. Salah satu di antaranya anak memiliki kemampuan yang kemudian dipraktekkan dalam peragaan manasik ibadah haji. Tentu juga kami ingin melaporkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lembaga Pendidikan Al-Quran dalam bagian tak terpisahkan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas, dikuatkan pula dalam peraturan pemerintah 55 tentang pendidikan keagamaan dan pendidikan agama. Bahkan di peraturan Menteri Agama 13 pun dijengkelkan kaitan dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. Yang tertulis tersebut bahwa pendidikan agama adalah tertuang dalam mata ajar agama. Di setiap satuan, jenjang, dan jenis pendidikan harus diajarkan. Tetapi pendidikan keagamaan itu adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk satuan pendidikan ataupun dalam bentuk program pendidikan. Salah satu di antaranya tertuang di dalam norma tersebut adalah pendidikan madrasah dan diniyah. Diniyah itu salah satu di antaranya adalah majelis taklim, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, wusta dan kuliah, termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan Al-Quran. Di dalam peraturan daerah kita Pak Dr. Yamin disebutkan peraturan daerah nomor 18 tahun 2019 tentang wajib belajar pendidikan keagamaan Islam, disebutkan dengan sangat tegas bahwa anak-anak muslim yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, selain kemudian mereka wajib belajar pendidikan 12 tahun, dia pun wajib menyelesaikan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama yang terbatas di pendidikan formal kemudian dilengkapkan di lembaga pendidikan keagamaan. Dulu pernah ada afirmasi action begitu dari kebijakan tadi, berupa anak-anak di saat mau memasuki SMP wajib menyertakan ijazah madrasah diniyah atau taman pendidikan Al-Quran. Di LPK sendiri ada pertama adalah Taman Kanak-Kanak Al-Quran 4 sampai dengan 7 tahun. Kemudian hari ini alhamdulillah berdasarkan peraturan Menteri Peraturan Dirjen nomor 90 disebutkan ada juga pendidikan anak usia dini Al-Quran yang sifatnya formal pemirsa, nipis tuh. Walaupun sekarang dalam posisi yang sedang di moratorium harus formal, tapi bantuan BOP nanti akan daya, tapi bismillah Al-Gonium yakin maha kaya segeun sesalepang aya bantuan terus jalan ke aya bantuan moal rek salepang begitu. Yang selanjutnya adalah Taman Pendidikan Al-Quran usia 7 sampai dengan usia 12 tahun. Dan yang terakhir adalah Taklimul Quran lil Aulad yang hari ini alhamdulillah sebagian besar diantaranya, dan ini di luar ekspektasi atau nomor Kasadayana, ternyata yang sudah terdaftar di atas 700 santri, luar biasa. Semoga ini menjadi penyemangat buat kita sekalian bahwa
penguatan pendidikan Al-Quran adalah bagian tak terpisahkan. Memang terkadang agak sedikit sulit membedakan antara madrasah diniyah dengan lembaga pendidikan Al-Quran. Sama konsepnya, tetapi penekanannya berbeda, kurikulumnya relatif berbeda, sehingga insya Allah Kang Pahe tidak akan ada lagi hasil survei. Nah, surveinya ini pasti valid kalau Pak Pahe ini yang menyebutkan bahwa anak-anak kita hampir 76% kemampuan baca tulis Al-Qur'annya diragukan. Ini tentu saja juga menjadi autokritik buat kita bahwa persoalan pengetahuan tentu saja juga harus dikiaskan. Tidak hanya ability tapi juga capacity, termasuk di dalamnya adalah capability yang tentu saja juga harus dikuatkan oleh kita sekalian. Dan oleh karena itu sekali lagi kami mohon nitip ke Lembaga Pendidikan Al-Quran, karena FKPG itu adalah anak kandung dari Kementerian Agama. Lembaga pembinanya banyak, ada LPPTK, ABKPR RI, ada BADKO, ada banyak begitu. Tetapi kemudian oleh Kementerian Agama di bridging menjadi satu kesatuan dan hadirlah FKPG. Di dalamnya berdasarkan satuan di setiap kewilayahan dan berdasarkan lembaga pembinaan keagamaan. Alhamdulillah Surade sudah melakukan solidasi dan mudah-mudahan juga Mas mohon terus dilakukan pendampingan sehingga lembaga yang ada seperti yang diamanahkan oleh Kang Pahat tadi bisa terus dikuatkan. Dan oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saya insya Allah bersumpah demi Allah, ini kebaikan doing the right thing, doing thing right, dan oleh karena itu maka harus kita lakukan dengan cara yang baik pula. Saya bersumpah, insya Allah kelak di kemudian hari bila saatnya tiba kita dimintain pertanggungjawaban, kita akan tersenyum bahagia karena kita telah berupaya dengan sekuat tenaga menghadirkan anak-anak kita yang anak-anak yang soleh dan solehah, yang mampu membaca, menulis, menghafal, mengamalkan, dan mempertahankan Al-Quran, sehingga kemudian pintu surga adalah milik kita semua. Terakhir,